Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa dimanapun antum berada, dan seluruh para penonton yang masih setia mengikuti program kesayangan kita ini, yaitu kajian akidah, kajian kitab akidah yang kita ambil dari Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barak, hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan terkait dengan itu satu part satu episode yang kita sampaikan waktu itu, yaitu terkait dengan hukum dakwah an-nubuwah ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu hukum orang yang mengaku-ngaku ya ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum orang-orang yang mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia hukumnya adalah kafir. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan bentuk kedustaan terhadap Allah SWT. Allah mengatakan udah nggak ada lagi nabi. Ya, dia bilang masih ada lagi nabi gitu. Ima dia mengaku sebagai nabi atau dia meyakini bahwa memang ada lagi nabi gitu. Nah, ini apa namanya nih? Ini adalah sebuah pernyataan kekufuran, dan ini sangat berbahaya ya. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu jangan sampai kita ya ikut-ikutan. Kalaupun misalkan ya ada orang yang kita tahu seperti itu, ya kita nasihati, kita katakan ini pernyataan kekufuran, ini tidak boleh, bisa keluar kamu dari Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Rasul juga mengatakan la nabiyya ba'di, tidak lagi nabi setelahku. Oleh karena itu dengan dalil-dalil seperti ini, maka ruang dan pintu untuk kenabian itu tertutup rapat-rapat sekali. Nggak ada lagi kesempatan untuk ya siapapun dia untuk mengatakan ada nabi ya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kita sampaikan waktu itu, dan terakhir kita sampaikan bahwa ini mau kita lanjutkan lagi sebenarnya ini karena belum selesai waktu itu ya, yaitu umumu bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam lil jinni wal ins, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus ya secara umum untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi kalau kita tanya kepada bangsa jin, ya ayyuhal jin, man rasulukum? Kita tanya, wahai jin, siapa rasul kalian? Mereka akan serentak menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rasul kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rasul yang paling mulia. Ya, rasul yang paling mulia karena sayyidul anbiya wal mursalin. Dan tidak boleh ada rasul ya setelah beliau, dan di zaman beliau pun nggak boleh ada nabi dan rasul. Berbeda dengan zaman-zaman nabi sebelum beliau, ya bisa jadi dalam satu zaman itu ada 2 atau 3 dalam satu zaman, boleh, nggak ada masalah di hulu ya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau maka keumuman ya, umumnya artinya menyeluruhnya kerasulan beliau ya, menyeluruhnya kerasulan beliau untuk semua bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa Ustaz bangsa jin dan manusia aja? Mungkin ada pertanyaan ya sebelum kita lanjutkan ya. Kenapa untuk bangsa jin dan manusia? Karena dua makhluk ini yang mau lari dari bertauhid kepada Allah, yang mau lari dari beribadah kepada Allah. Itu dia. Kenapa bangsa jin dan manusia yang ada disorot bolak-balik? Padahal makhluk Allah itu banyak, ikan makhluk Allah, bumi ini, pepohonan, burung-burung, cacing-cacing, hewan-hewan, serangga-serangga itu makhluk Allah semua. Kenapa nggak dikhitab? Kenapa nggak disebut gitu? Karena memang mereka ini semuanya sudah bertauhid kepada Allah, sudah beribadah kepada Allah dengan cara-cara mereka sendiri yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, dua makhluk ini yang mau lari, yang mau mereka ini menyekutukan Allah, maka dua makhluk ini yang ditekankan gitu. Karena ini yang belum beres gitu. Yang dua makhluk ini yang mau, potensi dia untuk berbuat syirik itu luar biasa. Maka Rasul harus dikirim kepadanya untuk mengingatkan mereka ini, dua bangsa ini. Begitu kira-kira. Nah, terakhir kita sampaikan bahwa dalil yang mengatakan bahwa Rasul itu memang untuk semua manusia dalam Al-A'raf 158. Allah SWT berfirman, Ya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a.
Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi semenjak Nabi Muhammad SAW sampai nanti akhir zaman nggak ada lagi Nabi dan Rasul, hanya Nabi kita Muhammad SAW. Itu saya kira ya sekait dengan murajaah kita lah ya, karena waktu kita nanti sedikit ya untuk yang lainnya, maka kita padakan saja. Intinya tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Dan Rasul kita Muhammad SAW, beliau itu diutus untuk kalangan jin dan manusia. Jadi keumuman ataupun menyeluruhnya ya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bangsa jin dan manusia. Kita lihat yang paling disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Selengkapnya beliau akan menyampaikan. Kita lihat. Qala al-muallifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala wa minal adillati ala irsalihi lil jinni suratul jinni. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa beliau diutus untuk bangsa jin ya adalah, kalau tadi kan Al-A'raf 158 itu jelas ya bahwa beliau adalah untuk manusia semuanya. Untuk jin apa dalilnya? Ini dia. Wa min alillati ala irsalihi lil jinni suratul jinni. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa beliau diutus untuk bangsa jin, surah jin sendiri. Ada dia surah jin itu, ya. Wal ayat min suratil Ahqaf, dan beberapa ayat di dalam surah Al-Ahqaf. Wa khitabul tsaqalaini fi suratil Rahman, dan juga ada khitab, ya, ada pembicaraan terkait dengan khitabul tsaqalaini, pembicaraan yang diarahkan kepada dua yang berat. Dua yang berat itu bangsa jin dan manusia, artinya karena banyaknya jumlah mereka ini. Itu terdapat dalam surah Ar-Rahman. Seperti Allah SWT berfirman dalam surah Jin misalkan, kita lihat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul, katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya telah mendengar sekelompok dari bangsa jin. Artinya telah mendengar dakwah Nabi, menghadiri ceramah-ceramah Nabi SAW. Faqalu, lalu mereka mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba. Sungguhnya kami ya mendengar Qur'anan, bacaan yang sangat menakjubkan. Itu Al-Quran tentunya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Al-Quran menunjukkan kepada Yahdi, memberi petunjuk kepada ar-rusydi, kepada jalan yang lurus. Ya. Fa'amanna bihi. Lalu kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak akan pernah sekali-sekali menyekutukan Rabb kami dengan siapapun. Surah Al-Jin, ya, ayat ayat 1 sampai 2 sampai nanti akhir surah. Nah, itu bisa dicek, intinya dibaca aja lah gitu ya. Surah Al-Jin, dan dibaca tentu terjemahan ya, kalau bisa tafsirnya juga, sehingga semakin melengkapi khazanah ya keilmuan kita terkait dengan perkara ini, bahwa memang Nabi untuk jin juga diutus gitu ya. Sehingga Nabi dan untuk jin juga nggak ada lagi Nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW ya. Itu dalam surah apa tadi? Dalam surah dalam surah jin ya. Wa fi suratil Ahqaf, dalam surah Al-Ahqaf Allah SWT mengatakan wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Wa id sarafna, ketika kami sarafna, kami arahkan ya kepada engkau hai Muhammad ya, kami arahkan, kami utus ya, kami kirim kepada engkau hai Muhammad nafaram minal jinni, kelompok dari jin. Yastami'una al-Qur'an, mereka ini mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan Al-Qur'an dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu, manakala mereka hadir di tempat majelis Nabi, qalu ansitu, mereka mengatakan ansitu, dengarkanlah dengan baik. Ansitu itu dia bukan dengan sekedar mendengar, tapi ansitu itu lebih istima' dia, bukan hanya sama, tapi istima' itu artinya mendengar dengan penuh secara seraya memperhatikan dengan baik. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin, manakala selesai mereka pun berangkat pergi kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Ini dalil juga menunjukkan ya bahwa Nabi SAW memang benar ya diutus kepada bangsa jin. Buktinya jin juga ikut. Bukan berarti Nabi dakwahi jin, artinya datang ke bangsa jin, enggak. Jinnya yang hadir, ya. Karena Nabi kan manusia biasa.
Ya, bukan bangsa jin. Kalau bangsa jin itu dibuat dari api dia kan. Sementara Nabi kan dari tanah. Sama seperti kita ini. Dari keturunan Adam alaihi salam. Ya. Al-Ahqaf ayat 29 nanti bisa dicek itu. Wa fi suratir Rahman dzakarallahu khalqath tsaqalaini. Dalam surah Ar-Rahman Allah SWT menyebutkan tentang khalqath tsaqalaini, penciptaan dua makhluk yang berat. Artinya kenapa dua berat? Karena memang dua makhluk ini banyak jumlah mereka ini. Wa khatabahuma wa dzakara jazaa'uhuma. Ya. Wa khatabahuma, dan Allah SWT pun ya mengajak khatabahuma, berbicara kepada mereka. Artinya khitab, mengarahkan pembicaraan kepada mereka. Wa dzakara jazaa'ahuma, dan Allah Azza wa Jalla pun ya menyebutkan balasan keduanya. Artinya tentu balasan ini ya sesuai dengan perbuatan mereka ya. Perbuatan mereka bangsa jin dan bangsa manusia. Sekiranya tidak tersembunyi ya. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi. Ini dia. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai sekalian bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, di sini berarti ke khitab kan. Khitab itu artinya pembicaraan itu diarahkan kemana? Kedua bangsa jin dan manusia. Jelas ayatnya. Ya ma'syaral jinni wal insi. Itu dia. Wahai sekalian bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi benarlah bahwa Nabi SAW itu ya diutus memang untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi bukan hanya untuk kita ini gitulah kira-kira ya. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW itu diutus juga untuk bangsa jin. Sehingga ini menguatkan bagi kita sebenarnya ya. Akan keagungan Rasul kita ini Muhammad SAW, bahwa kerasulan beliau menyeluruh untuk semua bangsa jin dan bangsa manusia. Tidak hanya kepada manusia saja tetapi juga bangsa jin. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nah, di dalam surah Ar-Rahman ini tadi kita sampaikan bahwa ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian bangsa jin dan manusia. Lihat, dua ini dikhitab diangkat dalam pembicaraan ini, yaitu ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian bangsa jin dan bangsa manusia, dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, di dalam surah Ar-Rahman juga ayat 35, yursalu alaikuma syuwadum min nar. Akan dikirim kepada kalian berdua ya, cairan nyala api dan cairan tembaga. Ya. Ya, syuwadum min nar, yaitu nyala api dan juga cairan tembaga. Ya. Intinya ini kan disebut tadi wa dzakara jazaa'uhuma kan, di sebelumnya kita sampaikan bahwa disebutkan akan disebutkan juga balasan keduanya. Berarti kan memang mereka ini memang diutus kepada mereka ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mau ditegaskan gitu ya. Nah, di dalam surah Al-Jin juga, di dalam surah Ar-Rahman juga ini terdapat di dalam ayat 39 ya sampai juga 46 nanti dan 47. Kita lihat. Fayawma idzil la yus'alu 'an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu tidaklah ditanya tentang dosanya jin dan manusia, dan tidak juga jin, ya. Pada hari itu tidak ditanya dari dosanya manusia dan
tidak pula ditanya tentang jin. Yang menjadi bahasan kita, saksi bahasan kita bahwa ini jin dan manusia, lagi-lagi disebut jin dan manusia. Jadi klop bahwa memang benar bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diutus memang untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Wa fi tsawab. Ini tadi kita kan dalam balasan itu tadi ya. Kalau kita lihat dalam pahala bagaimana? Jadi kalau kita boleh tertibkan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Ar-Rahman ini kan khalaqats tsaqalain. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dua penciptaan makhluk yang banyak. Tsaqalain itu berat, artinya berat karena banyaknya jumlah mereka ini. Apa itu? Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai ya bangsa jin dan bangsa manusia. Berarti kan dua-duanya itu. Oke. Kemudian di ayat 35 itu terkait dengan jaza, yaitu balasan. Ya, balasan kepada mereka. Tentu ini balasan ini tergantung kepada amalan mereka tentunya ini. Yursalu alaikuma syuwadum min nar, akan dikirimkan kepada kalian berdua, artinya bangsa jin dan manusia, tentu sesuai dengan perbuatannya ya. Syuwadum min nar, yaitu nyala api dan juga cairan tembaga begitu. Itu di dalam surah Ar-Rahman ya 35. Dalam surah Ar-Rahman 39 itu juga bicara tentang jaza, tentang balasan gitu ya. Fa yauma idzal la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu tidak ditanya dari dosanya manusia dan tidak pula ditanya jin. Nah, ini juga berarti kan terkait apa itu? Terkait dengan balasan yang akan diterima oleh kedua bangsa ini, bangsa jin dan manusia, tentu sesuai dengan amalan dan perbuatan mereka selama hidup di atas permukaan bumi ini. Wa fi tsawab, kita ingin melihat saksi bahasannya bahwa memang Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada mereka ini berdua gitu, bangsa ini, bangsa jin dan bangsa manusia. Kita lihat fi tsawab. Di dalam bicara tentang pahala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa yang takut maqama rabbih, kedudukan Rabbnya, maka baginya jannatan. Jannatan itu adalah dua taman surga. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan? Artinya bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan berdua? Artinya berdua siapa yang maksudnya di sini? Bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi ayat-ayat ini semakin mempertegas bahwa memang Nabi kita Muhammad SAW itu diutus untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa? Kenapa manusia dan jin? Karena dua makhluk inilah yang mau berpotensi untuk lari dari beribadah kepada Allah. Karena dua makhluk ini potensinya besar untuk berbuat syirik kepada Allah, untuk kufur kepada Allah SWT. Maka diutus Nabi kita Muhammad SAW. Makhluk yang lain sudah selesai, mereka tauhidnya sudah selesai. Enggak akan mereka berbuat kesyirikan. Ibadah mereka lurus tegak hanya kepada Allah SWT. Ya, ya. Kalau mereka berbuat maksiat itu itu pun mereka ini kan tidak mukallaf ya. Memang ada kisos ya bagi hewan-hewan juga nanti ada di kisos. Tapi setelah di kisos apa kata Allah? Kunu turaba, jadi kalian tanah. Selesai barang itu. Gitu. Sementara kita ini masih melanjutkan perjalanan yang panjang. Maka saya katakan kita ini hidup, perjalanan kita menuju akhirat ini masih panjang. Ada kematian, ada fitnah kubur, ada adab kubur atau nikmat kubur, ada mizan, ya, ada suhub, ada hisab, ada sirat, ada qantarah, ada mahsyar, ya, ada surga dan ada neraka. Masih panjang perjalanan. Jadi jangan kita mengira bahwa kalau kita sudah mati selesai urusan. Nggak ada. Justru urusan makin ribet. Kalau kita tidak mempersiapkannya dari sekarang. Gitu loh. Jadi jangan dikira ini, kita hidup nih mati udah selesai barang. Nggak ada. Kita mati justru banyak yang mau kita, kita hadapi. Oleh karena itu kesempatan kita hidup ini diberikan oleh Allah. Gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita lalai, jangan kita main-main. Waktu kita terbatas, waktu kita nggak banyak. Apalagi kita usia-usia di atas 40-an. Udahlah, apalagi coba. Ya, paling ada pun 30, paling ada pun 20 lagi. Udah, ngapain lagi? Perbanyaklah amalan soleh. Nggak ada lagi artinya untuk kita berbuat maksiat.
Ya, kenapa? Karena itu akan semakin menambah dosa kita. Kita ini masih panjang perjalanannya, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Inilah Rasul kita diutus kepada bangsa jin dan manusia. Baik, kita lanjutkan. Wa yadhharu min ayatil ahqab anna Musa sallallahu alaihi wasallam kadzalika mursalun ilal jinni. Dan nampak ya dari ayat-ayat Ahqab, artinya dari ayat-ayat surah Al-Ahqab, bahwa Nabi Musa alaihi salam ya atau sallallahu alaihi wasallam kadzalika mursalun ilal jinni, begitu juga diutus kepada bangsa jin. Nah, dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahqab, kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir al-Barraq ini, bahwa katanya tampaknya memang Musa juga kepada jin diutus. Begitu. Maka kita lihat. Qala ta'ala, berkata Allah Azza wa Jalla. Ini menceritakan tentang bagaimana jin ini dikirimkan atau diarahkan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk mendengarkan dakwah beliau. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Kita lihat Al-Ahqab ayat 29 sampai 30. Dan ketika kami arahkan atau kami kirimkan begitu ya, kepada engkau hai Muhammad sekelompok dari bangsa jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, manakala mereka hadir di majelis Nabi, qalu ansitu, mereka mengatakan diam. Jangan recok, jangan ribut. Karena kita di hadapan Nabi, kita ingin dengar ceramah Nabi. Gitu kira-kira. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Manakala mereka selesai, mereka pun pergi kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Ya. Ini dalam surah apa? Al-Ahqab ayat 29. 30-nya, qalu ya qaumana. Mereka berkata, bangsa jin berkata kepada kaumnya, qalu ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, sungguhnya kami telah mendengar satu kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di hadapannya. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa seolah-olah Nabi Musa juga sepertinya diutus kepada bangsa jin. Ya kan? Kita lihat sini. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Yang diturunkan setelah Nabi Musa. Berarti mereka tahu dong Nabi Musa. Kan gitu. Tahu Nabi Musa. Mereka katakan ada lagi ternyata setelah Nabi Musa ada lagi ya, kitab yang diturunkan. Ya tentu kita tahu ya kepada Nabi Musa kan diturunkan Taurat ya. Sementara kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Ya. Al-Ahqab ayat 29 sampai 30. Maka bagaimana? Waqtalafan nasu hal minal jinni rusulun amir rusul kulluhum minal insi. Ya. Dan berbeda manusia, apakah dari jin itu ada rasul-rasul atau rasul-rasul semuanya dari bangsa manusia. Ini pembahasan baru, tapi kita selesaikan dulu ya yang terkait dengan tadi bahwa memang Nabi Musa ini juga ya, kata ini pendapat beliau ya, pendapat Syekh Abdurrahman Ibn Nasir al-Barraq ini, bahwa memang Nabi Musa juga diutus kepada bangsa jin waktu itu di zaman beliau ya. Kenapa? Karena memang ini ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sungguhnya wahai kaum kami mendengar satu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam, itu Al-Qur'an tentunya. Jadi seolah-olah mereka tahu bahwa memang waktu itu ada kitab juga diturunkan Nabi Musa, yaitu Taurat, dan setelah Nabi Musa juga ada kitab lagi yang diturunkan, yaitu apa? Yaitu Al-Quranul Karim. Nah, berdasarkan ini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir al-Barraq, beliau berpendapat bahwa memang Nabi Musa juga diutus kepada bangsa jin juga, begitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah ya. Tapi intinya kalau Nabi kita Muhammad SAW, ya, artinya clear ya bahwa beliau memang diutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Waqtalafan nasu hal minal jinni rusulun amir rusulu kulluhum minal insi. Manusia berbeda pendapat apakah ada ya dari kalangan jin rasul-rasul
atau semua rasul itu semuanya dari kalangan manusia. Nah, jadi ada berbeda pendapat manusia ini ya. Artinya manusia berbeda pendapat. Apakah memang rasul-rasul itu ada dari kalangan jin juga, atau semua rasul datang dari kalangan manusia? Nah, ya. Tapi kita lihat ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jumhuru ahli ilmi ala anna rusula minal bashar. Jumhur, kebanyakan pendapat para ulama bahwa rasul itu hanya dari kalangan manusia. Wa amal jinnu paminhum du'atun wa nudhur. Adapun jin, maka di antara mereka ada dai-dai dan yang memberi peringatan. Tapi kita rehat dulu lah ya, nanti kita lanjutkan. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa manusia ya berbeda pendapat apakah memang rasul itu ada dari kalangan jin juga atau semua rasul itu dari kalangan manusia. Maka dikatakan jumhur ulama, ya ini kebanyakan para ulama mengatakan bahwa rasul itu semuanya dari kalangan manusia, enggak ada bangsa jin. Adapun jin itu hanya mereka ini du'atun wa nudhur, hanya du'at dan nudhur. Du'at itu para penyeru, dai-dai ya, ustad-ustad gitulah kira-kira ya. Ya, wa nudhur dan yang memberi peringatan. Ini sebagaimana dikutip dari tafsir At-Tabari ya, dan juga Majmu'ul Fatawa dan juga Thariqul Hijrataini ya. Tafsir At-Tabari tentu Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Sementara Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Thariqatul Hijrataini itu karya Imam Ibnul Qayyim rahimahumullahu taala jami'an. Nah, intinya ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kebanyakan ya, berarti ada yang sedikit mengatakan kan gitu. Kebanyakan betul memang kata mereka rasul itu dari kalangan manusia. Adapun jin itu hanya sekedar du'at wa nudur ya, itu sekedar dia sebagai nggak sampai dia derajatnya sebagai sebagai rasul, tapi sebagai duat aja, sebagai dai-dai ya, sebagai ustadz lah boleh kita bilang begitu, wa nudur dan para pemberi peringatan. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau wahai Muhammad kecuali laki-laki rijalan, kata-kata rijal, illa rijalan, kecuali laki-laki ya, laki-laki dewasa, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka, min ahlil qura, dari dari ahlil qura, artinya dari penduduk kampung. Intinya di sini kata-kata illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali laki-laki, berarti kan dari bangsa manusia kan gitu ya. Rijalan ya, nuhi ilaihim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak kami utus dari sebelum engkau, tidak kami utus dari sebelum engkau Muhammad kecuali laki-laki dewasa yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi memang ini ayat ini surah Yusuf ayat 109 ini menegaskan bahwa Rasul ini yang dipakai oleh jumhur ulama, dalil mereka bahwa menunjukkan Rasul itu hanya kalangan dari kalangan manusia saja. Dengan dalil ini, wa idza sahha ya, wa ulima bil wahyi anna rasula mursalun ilal jinni wa Musa kadzalika ulima anna irsal ins ilal jin yahsulu bihi qiyamul hujjati alaihim. Wa idza sahha, dan apabila telah sahih, wa ulima, dan diketahui bil wahyi dengan wahyu
dan apabila telah sahih dan diketahui dengan wahyu anna Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun ilal jin, itu juga diutus kepada bangsa jin. Wa Musa kadzalik, dan Musa juga ternyata di zaman beliau juga diutus beliau kepada bangsa jin. Ya. Ulima anna irsalal insi ilal jinni yahsulu bihi qiyamul hujjati alaihim. Maka diketahui bahwa diutusnya manusia kepada jin, artinya dari kalangan manusia, itu Rasul kan dari kalangan manusia ya. Diutusnya manusia kepada kalangan jin itu yahsulu bihi. Maka terjadilah dengan utusan itu qiyamul hujjati alaihim, tegaknya hujjah kepada mereka, kepada bangsa jin. Saya ulangi, apabila telah sahih dan diketahui dengan wahyu bahwa Rasul kita Muhammad SAW itu diutus kepada bangsa jin. Kita tahu kan, udah dalil-dalil udah tegas sekali, banyak kali, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada bangsa jin. Wa Musa kadzalik, dan ternyata Musa juga di zaman beliau ya, itu juga diutus kepada bangsa jin. Maka bagaimana? Ulima, maka diketahui anna irsalal insi ilal jinni, bahwa diutusnya manusia, artinya kalangan Rasul ya, kepada bangsa jin itu yahsulu bihi, terjadilah dengannya penegakan hujjah kepada mereka. Artinya kalau memang begini, berarti bangsa jin ya, bangsa jin bahwa memang sudah mendapatkan dakwah ya dengan diutusnya para nabi, para rasul kepada mereka. Seperti Nabi Musa yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad, dan juga Nabi Muhammad SAW diutus dalam pengertian didakwahi. Mereka yang datang dan hadir di majelis Nabi, lalu mereka mendapatkan dakwah dan seruan dari Nabi SAW. Maka ini jelas berarti memang dari kalangan Rasul aja itu, dari kalangan manusia aja itu Rasul, nggak ada dari kalangan jin. Nah, ini menegaskan sebenarnya kan ada tadi perbedaan ya. Sebagian besar ulama mengatakan Rasul itu ya hanya kalangan manusia doang, sehingga dengan begitu mereka juga sudah mendapatkan hujjah, sudah ditegakkan hujjah kepada mereka. Jadi mereka wajib beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan dan berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu maksudnya. Wastadalla ahlul qawli ats-tsani biqaulillahi ta'ala. Dan berpendapat ya kelompok yang kedua dari kalangan ulama ya, pendapat yang kedua mengatakan apa? Bahwa memang jin itu juga ada rasulnya, kan begitu. Biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dalam surah Al-An'am ayat 130. Nah, pendapat yang kedua ini dalil mereka ada. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan Rasul juga ada dari kalangan jin. Ya untuk jin aja, nggak mungkin kan Rasul untuk kalangan manusia. Nggak bisa kita lihat lah jinnya, nggak bisa kita lihat di Rasulnya kan gitu. Ini tentu kalaupun ada Rasul ya untuk mereka aja ya. Ini pendapat yang kedua bahwa memang ada Rasul dari kalangan jin, untuk jin juga. Ini pendapat mereka apa? Didukung oleh dalil yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian bangsa jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang Rasul dari kalangan kalian? Yaqussuna 'alaikum, mereka bercerita kepada kalian. Ayati, ya, mereka membacakan, ya, mendakwahkan kepada kalian ayat-ayatku. Wa yundhirunakum, dan kalian memperingatkan. Dan mereka memperingatkan kalian liqa'a yaumikum hadza, untuk pertemuan di hari ini. Di hari kiamat. Ya, ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 130. Fa khutibal jami', maka semua khutibah, maka semua diajak bicara al jinnu wal insu. Ya, biqaulillahi ta'ala alam ya'tikum rusulun minkum. Di sini dia. Ini kan diajak bicara semua. Bukankah telah datang dari kalian rasul-rasul dari kalian? Jadi semuanya seolah-olah, woi jin, bukankah telah datang rasul kepada kalian? Manusia, bukankah telah datang rasul kepada kalian? Jadi ini dalil pendapat yang kedua, bahwa mereka mengatakan ada juga rasul dari kalangan jin, tapi ya untuk jin aja lah. Gitu ya. Dengan dalil Al-An'am 130 ini. Wa qala al-jumhur, berkata jumhur, kebanyakan ulama, inna hadhil ayah muhtamilatun wa laysat sharihatan. Ayat di atas ini Al-An'am 130 ini jumhur menjawab pendapat yang kedua ini. Jumhur menjawab, kebanyakan ulama menjawab bahwa ayat yang dibawakan oleh pendapat yang kedua ini bahwa ada rasul dari kalangan jin, itu katanya muhtamilatun. Itu ihtimal, kemungkinan itu ada.
Ya, walaysat sharihatan, tapi bukan jelas ayat ini, enggak nyata gitu. Ayat ini tidak berbicara secara spesifik, secara tegas gitu ya. Tentang ada rasul dari kalangan jin, hanya ihtimal, hanya kemungkinan itu ada gitu melalui ayat ini. Tetapi ayat ini tidak tegas mengatakan ada rasul dari kalangan jin. Itu dia. Wal muradu minal majmu', sedangkan maksud dari keseluruhannya li'anna khitab lil jami'. Ya, wal muradu minal majmu', yang dimaksud dari semuanya. Wa li'anal khitab lil jami', karena memang pembicaraannya untuk semua. Ini kata jumhur ya. Jadi kata jumhur ya enggak, karena kan di khitabnya kan untuk semua gitu. Ada rasul loh untuk bangsa jin dan manusia. Ya yang rasul itu dari mana? Dari kalangan manusia. Jadi bukan dari kalangan rasul, karena memang diajak bicaranya untuk semua begitu. Ini pendapat jawaban dari jumhur. Wal amru fi hadza sahlun, kata Syekh ya Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barra, wal amru fi hadza sahlun. Ya. Perkara dalam masalah ini mudah, kata beliau. Wal maksudnya apa? Annal jinna wal insa kullahum mukallafun, bahwa jin dan manusia semuanya mereka ini mukallafun. Jin dan manusia itu mukallaf semuanya. Mukallaf artinya dibebani syariat. Wa qad khalaqahumullahu ta'ala li ibadatihi, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa aqamal hujjata 'alaihim, dan Allah pun menegakkan hujjah kepada mereka. Wa minhum jami'an al-mu'min wal kafir was salih wat talih. Wa minhum jami'an, dan dari mereka semuanya ada mukmin, ada kafir, dan ada saleh dan ada taleh. Artinya sebagaimana orang-orang beriman, ada mukminnya, ada kafirnya. Begitu juga ada salehnya, ada talehnya. Begitu juga bangsa jin. Ada jin mukmin, ada jin kafir, ada yang saleh, ada yang taleh. Wal jinnu alamun alamu ghaibin. Jin itu adalah alam ghaib. Wa in zahara lin nasi wa tamathalu bi ashkalil mukhtalifah. Meskipun nampak untuk manusia, dan mereka ini menjelma dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Wahum kathirun, dan jumlah mereka banyak. Ya, dan mereka bisa menjelma memang ya dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Jadi bukan kehendak mereka, diizinkan oleh Allah. Mereka ini bisa menjelma seperti menjadi ular, ya, menjadi hewan, ya, menjadi jin terbang, ya, itu bisa. Wa ya'ishuna 'alal ardi ma'an nas, dan jin juga hidup bersama manusia di bumi. Karena dulunya kan yang pertama menempati bumi ini bukan manusia, jin dulunya. Ya. Jadi sampai sekarang mereka ada, tapi tentu kita beda alam, beda alam. Walahum sifatuhum, dan mereka memiliki sifat-sifat mereka. Wa ya'kuluna wa yashrabun wa yatawadadun. Mereka makan, mereka minum, dan mereka beranak pinak. Jadi mereka juga beranak pinak. Maka ada istilah orang ya, walaupun itu istilah ya, jin buang anak lah apa segala macam ya. Itu artinya memang benar jin itu beranak juga. Wa minhum dzukur wal inath, dan mereka ada laki-laki dan perempuan. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwa sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari manusia, mereka meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari jin, ya, sekelompok orang dari jin, fazaduhum rahaqa. Lalu bangsa jin itu menambah mereka semakin durhaka, ya, semakin sesat. Wa fil Quran, dalam surah Jin ayat yang ke-6. Wa fil Quran wa sunnah minal ikhbar anhum syai'un kabirun. Dalam Al-Quran dan sunnah ada berita yang sangat banyak sekali terkait dengan bangsa jin dan bangsa manusia. Wa man yunkir wujudal jin fahuwa kafirun. Barang siapa mengingkari adanya jin, itu dia kafir. Karena yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menetapkan ada bangsa jin. Bangsa jin itu artinya bangsa yang tertutup. Artinya nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya, kecuali dia menjelma bukan dalam bentuk aslinya. Itu ya. Tapi kalau bentuk aslinya kita tidak bisa melihatnya. Jadi itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa yarakum wa qabiluhum min haitsu la tarawunahum. Dia dan kabilah-kabilahnya melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Itu saja ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pertemuan kita ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita pahami dengan baik. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk ketemu di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.